Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali melanjutkan perbincangan ke Bang Saur yang tadi masih menggebu-gebu gitu. Jadi sebenarnya Bang, sudah di PTDH, sudah didemosi. Apakah masih perlu pelapor untuk memasuki ranah dari tindak pidana yang dilakukan oleh para oknum polisi ini? Supaya putusan etik yang telah dibacakan itu dan telah diumumkan kepada publik sudah sampai kepada kita, usul saya justru bahwa polisi serius, cukup polisi membuat laporan A. Sehingga ini segera di proses berikutnya adalah dipidananya. Nah, oleh karena itu saya minta menghimbau nih kepada sahabat saya, Kapolda Mas Karyoto, terima kasih. Cuman sekaligus juga melalui, seperti Mas Ito bilang tadi, media adalah alat kita untuk bagaimana menjaga marwah penegakan hukum ini. Segera diproses pidananya, bukan hanya kasus yang 5 orang ini, Mas Karyoto, tetapi juga yang 36. Kita tunjukkan ke dunia seperti apa yang diamanatkan oleh Presiden. Bahwa kita ini bisa sebagai negara gagal kalau polisi tidak melakukan fungsi-fungsi menurut saya, karena ini terus-terus bertubi. Saya khawatir terjadi pembangkangan kepada kepolisian karena sangat masif gitu loh. Berarti ini momentum ya? Iya, momentum kita mulai aja dari Polda Metro. Ini adalah ring 1, di sini ada Mas itu yang selalu menjaga, karena seperti Pak Presiden bilang, seragammu itu, alat pentungmu itu bukan digaji oleh kau, katanya. Itu Presiden yang ngomong, saya ulangi. Tetapi itu digaji oleh keringat daripada rakyat. Ketika Anda melakukan pengkhianatan, bukan saja keluargamu kamu hina, bukan saja institusimu kamu hina, tetapi Republik Indonesia terhina dengan perbuatanmu. Tetapi rakyat juga begitu. Kita juga jangan dong kita goda-goda para penegak hukum kita. Anda juga pengkhianat. Sehingga betul-betul penegakan hukum itu, karena kita yang berdaulat, kita tetap wajib menjaga. Sehingga jangan sampai misalnya, kalau coba ada macam-macam melakukan pelaporan, saya sayang sama polisi, kalau tidak benar, ya saya proses. Bukan karena nggak ada kebencian kepada mereka. Dan ingat, kesucian mereka adalah di seragam. Dan negara seperti tadi Presiden bilang, rakyat telah menggaji kamu, hargailah yang negara. Kalau tidak, kau ngundurkan diri sama polisi. Kalau kau mau seperti Philip, kemudian pakai jas, tinggalkan polisi jadi presenter TV karena mungkin gajinya, kemudian layak beli TV. Tapi kalau ya benar, saya harus katakan, yang ngomongin anak polisi, tahu getarnya dia di polisi, tapi doa ayah dan ibu saya, biarpun buta huruf, toh anaknya hidup sampai sekarang, yang bersama dengan Komjen Ito untuk menegakkan marwah institusi kami. Rezeki kita itu adalah betul-betul kalau kita sungguh-sungguh. Jangan takut, Mas Philip, Mbak Andi, kita kelaparan. Enggak lah, sebaliknya. Jangan kasih sekecil apapun racun kepada anak-anakmu. Dengan mengatakan, menghargai apa yang diberikan oleh negara kepada Anda. Harus menjaga amanah. Makanya saya kritik-kritik itu. Coba misalnya, saya kemarin itu lihat, misalnya Bintang 2 pakai Land Cruiser, kita membunuh dia. Kalau dia nanti mau pensiun, gaji 4 juta, kalau nggak salah Mas itu tuh 5 juta. Tapi dikasih fasilitas waktu aktif Land Cruiser, membunuh dia. Jadilah polisi yang sederhana, yang memang negara membuat mana yang paling suci kerja sekarang ini. Dibandingkan polisi. Kenapa? Menjaga keamanan ketertiban, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum pekerjaan. Baik. Kita minta tanggapan dari Pak Ito. Pak Ito mungkin bisa langsung menanggapi. Ya, baik, terima kasih. Dengan semangat menggebu-gebu, tentunya kami dari Polri ataupun keluarga besar Polri memberikan apresiasi kepada Bang Saur ya, karena bagaimanapun juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok polisi itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, bukan kepada pimpinan. Kemudian menegakkan hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di sini harus bisa dibedakan antara loyalitas kepada pimpinan yang disampaikan oleh Bang Saur tadi. Biasanya ini kan budaya yang istilahnya masih bersifat militeristik dulu ya. Dengan dibedakan dengan tugas pokok yang diucapkan dalam sumpah jabatan pada saat menjadi anggota Polri. Nah, ini yang harus diutamakan.
Jadi di Polri ini tentunya ada namanya diskresi. Diskresi ini jangan dibuat salah ya. Jadi diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota Polri. Oleh karena itu komitmen daripada Pak Kapolri untuk berbenah diri yang dijabarkan oleh seluruh Kapolda termasuk Pak Kapolda Metro Jaya ini harus kita kawal. Dan masyarakat perlu harus tahu melalui publikasi apa yang sudah kita lakukan. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan masyarakat ataupun kekecewaan masyarakat karena Polri dianggap tidak terbuka. Jangan sampai nanti Bang Saur teriak-teriak sementara Polri-nya tidak menunjukkan sesuatu yang sifatnya bisa diketahui oleh masyarakat. Saya yakin bahwa Kapolda Metro Jaya akan menuntaskan kasus ini. Demikian Mbak Andi dan Mas Philip dan Bang Saur, sahabat saya. Ya, saya catatkan Mas Ito jangan bilang polisi kami, polisi kita. Karena dia ini polisi masyarakat. Ya, milik kita semua. Milik kita semua begitu ya. Mas Ito polisi Saur Siagian dan ini yang kita tempatkan dia beberapa puluh tahun. Mas Ito dia beruntung sama Kabar Eskrim, hampir Kapolri, dan kembali lagi itu milik kita. Supaya paradigma ini muncul. Soalnya jangan sampai kawan-kawan terkesan membela diri, karena kalau masyarakat kemudian mengkritisi, dia mengkritisi dirinya gitu. Baik, Bang Saur. Baik, terima kasih Bang Saur dan juga Pak Ito atas penjelasannya, dan tentunya juga kita berharap selain transparansi dari penyidikan dari kasus ini, tentunya juga tindak pidananya juga bisa memberikan efek jera begitu. Agar tidak ada lagi memperpanjang daftar hitam dari oknum-oknum polisi begitu. Baik, terima kasih. Bang Salam presisi Mas Ito. Salam Terima kasih, Terima kasih Pak Ito Sehat atas selalu. waktunya, sehat selalu. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali nih. Selanjutnya kita mau bahas yang panas-panas juga apa nih, Andi Kumala? Iya, kita akan bahas terkait ada kasus ya, kasus pembunuhan gara-gara terlilit utang piutang. Namun kita jeda terlebih dahulu, kita rehat. Kembali lagi nanti di Apa Kabar Indonesia Pagi.